Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radita Dharma Setiawan dengan NIM akhir 2409511155. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang streptokosis pada peternakan babi, yaitu ancaman zoonosis dan penerapan One Health. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, streptokosis ini yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus merupakan penyakit bakteri yang umum menyerang peternakan babi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bakteri ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat karena sifatnya sebagai agen zoonosis yang dapat menular dari babi ke manusia. Nah, penularan ke manusia ini umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi atau produk babi yang terkontaminasi, sehingga menempatkan pekerjaan peternakan dan rumah potong hewan sebagai kelompok yang paling beresiko. Masalah ini melibatkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Ini menuntut dan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan One Health sangat penting untuk mengendalikan penyakit ini secara efektif dan berkelanjutan. Nah, lanjut untuk rumusan masalah itu yang pertama ada bagaimana karakteristik dan dampak infeksi Streptococcus pada peternakan babi sebagai ancaman zoonosis. Lalu bagaimana strategi penerapan pendekatan One Health yang efektif dapat dilakukan memutus rantai penularan penyakit streptokosis pada hewan ke manusia. Nah, lalu untuk tujuannya itu yang pertama ada menganalisis resiko zoonosis dari streptokosis pada peternakan babi. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi strategi pengendalian penyakit yang komprehensif. Lalu yang ketiga itu menguraikan penerapan konsep One Health melalui kolaborasi sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Nah, streptokosis pada babi ini biasanya disebabkan oleh Streptococcus suis dengan stereotip 2 sebagai yang paling virulen yang sering menyebabkan infeksi fatal pada manusia. Lalu pada babi penyakit ini memicu gejala seperti meningitis, artritis, dan septikemia yang berdampak pada kerugian ekonomi akibat kematian ternak. Lalu penularan ke manusia juga terjadi melalui kontak langsung dengan babi sakit atau produksi terkontaminasi melalui luka terbuka, sehingga peternak dan pekerja RPH menjadi kelompok yang paling beresiko. Faktor risiko di peternakan ini meliputi kepadatan kandang, ventilasi buruk, serta rendahnya penggunaan APBD dan praktik kebersihan. Nah, pendekatan One Health ini sangat diperlukan karena penyakit ini berada di titik temu hewan, manusia, dan lingkungan. Pada aspek hewan, upaya yang dilakukan adalah vaksinasi, pengobatan berbasis uji kepekaan, dan biosecurity. Pada aspek manusia, diperlukan diagnosis dini, penyediaan APBD, dan edukasi pekerja. Pada aspek lingkungan, pengelolaan limbah dan pasar harus diperketat. Sekian, terima. Nah, lalu untuk contoh kasusnya itu seperti di sebuah peternakan babi skala menengah di daerah pedesaan, terjadi peningkatan kasus kematian mendadak pada babi yang disertai dengan gejala neurologis seperti kejang dan inkoordinasi. Beberapa hari kemudian, 3 orang pekerja peternak yang merawat babi mengalami sakit dengan gejala demam tinggi, sakit kepala hebat, dan 2 diantaranya menunjukkan gejala meningitis yang ditandai dengan leher kaku dan penurunan kesadaran. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sampel darah dan cairan cerebrospinal dari pekerja terkonfirmasi positif mengandung bakteri Streptococcus. Nah, kasus ini menunjukkan penularan dari hewan ke manusia di lingkungan peternakan yang padat dan tanpa alat pelindung diri yang memadai. Nah, lalu untuk penerapan One Health itu yang pertama ada aspek kesehatan hewan, yaitu seperti melakukan vaksinasi pada babi untuk mencegah streptokokus, lalu memberikan pengobatan antibiotik berdasarkan uji kepekaan agar tidak terjadi resistensi, lalu menerapkan biosecurity ketat seperti karantina hewan baru, disinfeksi kandang, dan pemisahan babi berdasarkan kelompok umur. Lalu yang kedua itu ada aspek kesehatan manusia, yaitu seperti menyediakan alat pelindung seperti sarung tangan dan masker untuk pekerja peternakan, lalu melakukan diagnosis dini, pengobatan cepat pada para kerja yang terinfeksi,
lalu memberikan edukasi tentang resiko penularan dan perilaku aman saat menangani ternak. Lalu untuk aspek lingkungannya yaitu seperti mengelola limbah peternakan agar tidak mencemari sumber air, lalu memastikan sanitasi di rumah, potong hewan, dan pasar untuk standar untuk terhindar dari kontaminasi. Nah, lalu untuk aspek kolaborasi lintas sektor yaitu membangun koordinasi antara dokter hewan dengan tenaga medis dan ahli lingkungan dalam penyelidikan dan penanganan wabah. Lalu membentuk sistem surveillance terpadu untuk memantau kasus pada hewan dan manusia secara bersamaan. Lalu mengadakan pertemuan rutin antara sektor untuk berbagi data dan mengevaluasi program pengendalian. Nah, lalu untuk kesimpulannya yaitu ialah Streptococcus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus yang bersifat zoonosis bagi manusia. Lalu masalah utama yang diangkat adalah seperti bagaimana penyakit ini menular dari hewan ke manusia dan bagaimana strategi pengendalian yang efektif dapat diterapkan. Lalu diketahui bahwa penularan ini juga terjadi melalui kontak langsung dengan babi sakit atau yang terkontaminasi. Dengan pekerja peternakan sebagai kelompok yang paling beresiko. Hal ini diperkuat oleh contoh kasus di mana kematian babi mendadak diikuti oleh infeksi pada pekerja yang menunjukkan gejala meningitis. Lalu penerapan One Health yang melibatkan vaksinasi dan biosecurity pada hewan, diagnosis dini dan edukasi pada manusia, serta limbah dan pengawasan produk pada lingkungan terbukti menjadi pendekatan yang komprehensif. Dengan demikian, pengendalian Streptococcus memerlukan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan antara dokter hewan, tenaga medis, dan ahli lingkungan. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen bersama, peningkatan kesadaran peternak, serta sistem surveillance terpadu yang responsif terhadap potensi wabah di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.